Kampung Bayam sebelum menginjak pada 2017 sampai 2022, artinya Kampung Bayam ini sangat bersejarah bagi kami karena kami beranjak atau berangkat dari dilahirkan oleh seorang ibu petani dan bapak petani ya. Saya sebagai generasi kedua artinya. Dulu Kampung Bayam itu sebelum masa pembongkaran 2008, ya katakanlah aktivitas saya dimulai pada saat saya memahami bahwasannya abah saya atau bapak saya yang semakin tua sudah renta itu, saya mulai bertani pada saat itu di Kampung Bayam tahun 96. Singkat cerita, Kampung Bayam ini hampir hilang masa kejayaannya itu pada tahun 2008 pembongkaran yang memang sangat ya luar biasa lah, besar-besaran. Sebenarnya sederhana, kami di sana itu sudah banyak diamanahkan oleh almarhum orang-orang tua kami ya. Termasuk abah saya selalu menyatakan bahwasannya ini lahan pemerintah yang memang kita diberikan kesempatan untuk menjaga dan merawat. 2008 dibongkar sampai 2009 menjelang 2010 itu bongkaran yang reruntuhan yang dulu sisa-sisa atau yang dibongkar kembali pada tahun 2029 itu dikumpulkanlah oleh mereka, yaitu oleh Pol PP dulu, dibakar. Sehingga ya katakanlah sejarah mulai mulai ke sebelah utara permukiman itu ya karena adanya pembongkaran 2008 dulu. Nah sebelumnya kami ya hampir seperempat atau setengahnya lah bertani di sana. Kalau kita lihat peta Kampung Bayam dulu ya memang kami tidak hilang dari petani. Dari 2014, 15, 16 itu ya kami terkena dampak kembali. Tanaman-tanaman atau pertanian kami itu ya ditimbun sampah yang luar biasa lah. Kalau dulu ada kemungkinan 167 kepala yang memang bertani di sana. Kalau saya setiap hari mengantarkan hasil cabutan bayam itu dari satu petani aja saya mendapatkan pemasukan 40.000. Bayangkan kalau dari 100 orang itu kali aja gitu. 2018 kami disambangi oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu di pertengahan kebun yang memang kami tidak duga bahwasannya tiba-tiba seorang gubernur masuk ke lahan pertanian pada saat itu. Tanpa ada pemberitahuan dan sebagainya. Kami juga kaget sebagai petani di sana. Akhirnya kami diarahkan bahwasannya akan dibangun Jakarta International Stadium. Maka di sana kami berharap pada saat itu pada pemerintah atau Gubernur DKI Jakarta, karena kami petani itu ya kultur pertaniannya jangan sampai hilang. Dan karena kami itu masa kejayaan kami dulu adalah petani dan memang bercocok tanam dan menghasilkan dari hasil-hasil tanaman. Kami meminta kepada pihak Gubernur DKI Jakarta pada saat itu gubernurnya Anies Rashid Baswedan ya pada saat itu. Untuk kembalinya penataan kampung artinya di permukiman kembali. Nggak lama kemudian ya tahapan sebulan atau 2 bulan kami diinstruksikan ya mengukur lahan sepanjang 760 meter dan lebar 50 meter dan kami masih diberikan kesempatan untuk bertani. Alhasil alhamdulillah pada saat waktu terus berjalan ya kami terus dan menghadap ke pemerintah DKI Jakarta khususnya di Balai Kota dan kami mengajukan proposal. Pada saat itu kami mengajukan rumah deret berikut perkebunannya. Namun diarahkan oleh Pak Gubernur pada saat itu karena lahan yang menjadi sentral kawasan besar itu Jakarta International Stadium dan namun
permukiman warga dan perkebunannya juga tidak akan dihilangkan. Yaitulah dijadikan bangunan vertikal atau jadi kampung susun. Nah, di sana kami juga bukan hanya meminta atau diberikan arahan oleh gubernur, namun kami menjalankan kolaborasi dengan PT Jakarta Propertindo yang memang dimandatkan untuk membangun kawasan besar tersebut, yaitu Jakarta International Stadium ya. Nah, kami membuat landscape, membuat pemetaan atau gambar dan sebagainya siang dan malam di situ untuk wujudnya dari Kampung Bayam. Tanggal 13 Maret, mau tidak mau, kami menyuarakan hak kami. Hak kami karena kami itu yakin bahwasannya itu kami tidak ada pelanggaran, ya kan? Tidak ada pelanggaran menurut kami, itu tidak ada pelanggaran. Karena ini hak warga dan masyarakat menyuarakan. Namun sayangnya pemerintah DKI Jakarta dan pada saat itu sama PT Jakarta Propertindo tidak merespon dengan reaksi cepat gitu atas teriakan-teriakan kami, dan kami sampai didamparkan begitu saja. Bayangkan dari tanggal 13 Maret ya berujung di bulan Desember dan berujung di bulan Ramadan kemarin, kok bisa saya ada penangkapan dengan tudingan saya sebagai menerobos lahan, pengerusakan dan pencurian, dan ini sangat-sangat tanda tanya begitu. Seandainya saja pada saat konflik kemarin 13 Maret kami direspon dengan baik dan diarahkan dengan baik, ya mungkin tidak terjadi hal semacam ini. Kenapa pemerintah tidak merespon sehingga kami terus menyuarakan? Karena kami sebagai rakyat yang memang harus minta pertanggungjawaban pemerintah. Seharusnya pemerintah nggak boleh marah juga, pemerintah nggak boleh kecewa juga, karena kami ingin tahu hak kami bagaimana. Coba bayangkan, sekarang kami harus mencari disposisi ekonominya seperti apa, sedangkan kami petani. Karena menurut sejarah, bangsa dan negeri ini adalah dibangun juga oleh orang-orang petani, karena penjajah yang masuk ke ke Indonesia ini, ke Republik Indonesia ini juga jelas dijajahnya petani, rempah-rempahnya dirampas, hasil buminya dirampas oleh penjajah. Kami nggak mau lagi seperti dijajah seperti itu, dan kami memohon kepada pemerintah konsisten dalam kesepakatan dan perjanjian agar kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya kepentingan perusahaan dan kepentingan individual. Pada saat itu di tanggal 21 Mei kemarin ya, itu kan kita kejadian itu dipindah paksa, penggerudukan lah, yang tidak sesuai dengan aparat, security dan lain-lain. Yaitu kita tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, warga tidak diberitahu kalau suruh ngosongin itu rusun Kampung Bayam. Pada saat itu sekitar jam 9.45 pagi. Pada saat itu ibu-ibu sedang masak ya sedang mengambil air gitu. Tiba-tiba ada suara toa dari bawah. Segera warga mengosongkan tempat, diberi waktu 30 menit. Kami kaget. Begitu turun, lihat di bawah, kaget banget. Karena di situ udah dipenuhi security, aparat, dan lain-lain. Di penggerudukan paksa itu kami dipindahkan, suruh keluar dari KSB itu, Kampung Susun Bayam, pindah ke hunian sementara itu PT Jakro yang memaksa kami. Pada saat itu diberi waktu 30 menit. Awalnya kita lokasi ini keberadaan kita di Huntara ini untuk kawasan hidroponik.
hidroponik. Nah, bangunan-bangunan yang ada ini kita ambil dari penambahan resume santunan yang kita dapat pergunakan bahan-bahan yang ada untuk merehab rumah-rumah hunian sementara. Nah, ini kita lihat di sini biogas yang kami buat yang berproses begitu panjang waktunya, ini tidak main-main. Ini kita menandakan bahwasannya kami ini adalah masyarakat atau warga kelompok kecil, walaupun petani ini yang memang terintegrasi, dibina oleh pemerintah DKI Jakarta. Hendaklah pemerintah DKI Jakarta dapat merespon ini semua, agar kami dapat duduk di pematang sesuai harapan dan impian kami menjadi warga yang madani sesuai kelompok tani Kampung Bayam Madani. Nah, mari kita lihat sekarang ini tentang air yang sekarang dapat kita pakai. Ya, alhamdulillah ada beberapa kali PT Jakarta Propertindo telah memberikan air bersih. Ini suatu tanda untuk bukti pertanggungjawaban. Keluarin, diisi tempat air. Galon kosong, diisi. Ayo, tempat air yang kosong dikeluarin. Biar diisi. Kita lihat ruangan yang memang harus bisa direspon oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu sebagai ruangan WC komunal. Nah, WC komunal ini dibuat ya sangat minim sekali. Nah, ini kita buat supaya yang penting kita bisa bersama-sama pakai. Di sebelah kiri saya ini adalah dapur umum senantiasa yang dipakai oleh ibu-ibu dan bapak-bapaknya atau kaum pemuda. Di sini kita dapur umum sebagai untuk masak bersama atau nanti setelah dimasak kita makan bersama di sini. Nyoba itu yang matang, kasihnya yang mentah. Ini adalah pendopo. Pendopo yang memang difungsikan untuk sholat berjamaah, untuk rapat bersama, dan untuk mengedukasi anak-anak. Disinilah tempat kami berkumpul bersama-sama. Nah, di sini tempat musyawarah kami di saat kami memiliki tujuan-tujuan atau program yang memang kami harus jalani sebagai kelompok. Kita lihat salah satu permukiman warga kelompok tani Kampung Bayam Madani. Mari kita lihat di dalamnya seperti apa. Bayangkan dapur dan kamar tidur hampir menyatu. Lantai pun karena sudah tidak layak, ini kami berharap pada pemerintah agar situasi kondisi tempat peristirahatan, kehidupan, maka agar konsentrasi nanti kalau tempatnya rapi, kemungkinan besar ya berpikir dengan jernih, mudah. Lihat tidak layaknya dari dindingnya yang begitu ya memprihatinkan. Artinya inilah pertanggungjawaban pemerintah agar walaupun sifatnya sementara ini adalah harus segera ditangani dan supaya berdiri di pematang kehidupan yang layak. Dari atap asbes penuh dengan bocor lah apabila hujan, terus belum juga ada namanya plafon, ya kan. Ini memang segera mungkin kita harus rapikan. Jadi tiada lain kenapa kami menolak di konsep rusun-rusun yang sudah ada, karena itu sudah luar dari koridor kami, karena kami tidak tidak berproses kepada rusun-rusun yang di luar, melainkan proses yang begitu panjang yang kami jalani itu adalah membangun kampung susun Bayam sehingga tempatnya yang fasilitasnya begitu layak,
Maka disinilah di hunian sementara ini kami meminta walaupun sementara sambil menunggu keputusan pemerintah ya kan, dalam hal ini menuangkan kebijakan kepada kelompok tani ini. Walaupun kelompok tani kecil ini kami adalah masyarakat DKI Jakarta yang memang kami meminta proses kehidupan kami menuju proses kehidupan yang layak, baik ekonomi, pendidikannya, hak-hak dasarnya dan semuanya ya, karena kami sudah berproses panjang dan cukup membantu banyak kontribusi membangun Stadion Jakarta International Stadium. Harapan saya semoga pemerintah ini betul-betul memperhatikan kami karena kami ini memang adalah warga binaan. Saya berharap kami ditempatkan yang layak, dan usaha seperti dulu kelompok tani berjalan kembali. Pada saat ini kami kan sangat tidak punya usaha gitu. Pemerintah harus bertindak bijaksana, yang pertama harapan warga Kampung Bayam, dan dapatlah mengangkat masyarakat miskin ini yang telah berproses dan telah berlatih itu ya menghadirkan ke pematang harapan dan impiannya. Kami ini kan petani, kami ini juga ingin memiliki tempat yang layak karena pemerintah harus berperan dan bertanggung jawab. Harapannya ya kami tidak mau lagi ketika suara-suara kami untuk meminta hak kami dikriminalisasi atau dipidanakan. Itu saja sih, sehingga harapan kami di sini menjadi hidup yang layak lah, tanpa ada konflik kembali begitu. Sehingga kami yakin pemerintah bisa kok, orang pemerintah itu segala-galanya kan bisa mengatur dan hal apapun. Yang mudah-mudahan kebijakan ini dapatlah diterapkan kepada kami kaum miskin di tengah-tengah kota besar ini. Apalagi kami kelompok tani yang kecil, dan kami berharap tidak mau dihilangkan pertanian kami, dan kami memohon pada pemerintah, harapannya adalah hidup kami yang layak. Itu saja supaya kami menjadi percontohan di kota besar ini, karena sangat jarang sekali petani ada di kota besar begitu sih.